Mulai, Mas. Jadi silakan, soalnya Ustadz masih perjalanan pulang. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana fil ardi khalifah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah risalatah amma ba'd. Yang dihormati dosen pembimbing Qawaid Tafsir serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Takdim dan Takhir. Latar belakang tafsir dan ilmu balaghah. Takdim dan takhir adalah perubahan urutan kata atau kalimat dari susunan biasanya karena adanya tujuan tertentu, seperti penegasan, pengkhususan, pemuliaan, perhatian khusus, ataupun untuk menyesuaikan irama bahasa Al-Quran. Latar belakang munculnya pembahasan takdim dan takhir dalam qawaid tafsir juga disebabkan oleh banyaknya ayat Al-Quran yang secara zahir tampak memiliki susunan berbeda dengan kaidah umum bahasa Arab. Apabila hal tersebut dipahami secara tekstual tanpa mengetahui rahasia takdim dan takhir, maka seseorang dapat salah memahami maksud ayat. Karena itu, para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Az-Zamakhsyari, dan Fakhruddin Ar-Razi memberikan perhatian besar terhadap kajian ini dalam kitab-kitab tafsir mereka. Selain itu, pembahasan takdim dan takhir sangat erat kaitannya dengan ilmu nahwu, shorof, dan balaghah. Ketiga ilmu tersebut menjadi alat utama untuk memahami struktur bahasa Al-Quran secara benar dengan memahami takdim dan takhir. Seorang penafsir dapat mengetahui alasan suatu kata didahulukan atau diakhirkan sehingga hikmah dan pesan ayat menjadi lebih jelas. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian takdim dan takhir? Apa dasar kaidah takdim dan takhir dalam Al-Quran? Apa tujuan dan fungsi takdim dan takhir? Apa macam-macam takdim dan takhir? Bagaimana contoh takdim dan takhir dalam Al-Quran? Dan kemudian apa hikmah mempelajari takdim dan takhir? Tujuan pembahasan yaitu untuk mengetahui pengertian takdim dan takhir, memahami fungsi takdim dan takhir dalam Al-Quran, kemudian mengetahui macam-macam takdim dan takhir, memahami contoh penerapannya dalam Al-Quran, menambah pemahaman tentang keindahan bahasa Al-Quran. Pembahasan. A. Pengertian takdim dan takhir. Secara bahasa, kata takdim berasal dari bentuk masdar fi'il qaddama yuqaddimu taqdiman, yang berarti mendahulukan atau mengutamakan. Sedangkan kata takhir berasal dari fi'il akhara yuakhiru takhiran, yang berarti mengakhirkan atau mengundurkan. Adapun menurut istilah ilmu balaghah, takdim dan takhir adalah mendahulukan atau mengakhirkan suatu lafaz dalam susunan kalimat dari posisi asalnya karena tujuan tertentu, baik untuk penekanan makna, pengkhususan, pengagungan, maupun keindahan bahasa. Salah satu contoh ayat Al-Quran yang mengandung aspek takdim dan takhir terdapat dalam Quran surah Al-Fath ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Yang artinya, dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pada ayat tersebut, lafaz walillah atau milik Allah didahulukan sebelum kata junudus samawati wal ardh, yaitu untuk memberikan penegasan bahwa seluruh tentara langit dan bumi sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Susunan ini menunjukkan kekhususan dan penguatan makna kepemilikan Allah atas seluruh makhluknya. B. Dasar kaidah takdim dan takhir. Para ulama menjelaskan bahwa takdim dan takhir termasuk bagian dari
Yang pertama itu ada ilmu balaghah, ilmu ma'ani, qawaid tafsir, i'jaz Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa susunan Al-Quran sangat sempurna dan tidak ada yang sia-sia. C. Tujuan dan fungsi takdim dan takhir. Yang pertama, untuk pengkhususan, menunjukkan bahwa sesuatu hanya khusus bagi objek tertentu. Contoh, Quran Surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kata iyyaka didahulukan untuk menegaskan bahwa ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, untuk penegasan. Takdim digunakan agar makna lebih kuat. Contoh, walillahil masyriq wal maghrib, yang artinya dan milik Allah timur dan barat. Didahulukan lafaz Allahnya menunjukkan bahwa penegasan kepemilikan mutlak. Yang ketiga, untuk memuliakan. Sesuatu didahulukan karena memiliki kemuliaan. Contoh, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Malaikat Jibril disebut khusus karena kemuliaannya. Yang keempat, untuk menarik perhatian. Kadang suatu kata didahulukan agar pendengar fokus terhadap makna penting. Yang kelima, menyesuaikan irama dan keindahan bahasa Al-Quran, memiliki susunan yang indah dan harmonis sehingga takdim dan takhir berfungsi menjaga keindahan ayat. D. Macam-macam takdim dan takhir beserta penjelasannya. Yang pertama itu ada takdim maf'ul atas fi'il, yaitu mendahulukan objek atau maf'ul sebelum kata kerja. Tujuannya untuk penegasan dan pengkhususan makna. Contoh, iyyaka na'budu. Artinya hanya kepadamu kami menyembah. Kata iyyaka didahulukan untuk menegaskan bahwa ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Yang kedua, takdim khobar atas mubtada, yaitu mendahulukan predikat atau khobar sebelum subjek khobar. Walillahi junudi wal ardh, dan milik Allah tentara langit dan bumi. Lafaz walillahi didahulukan untuk menegaskan bahwa semua tentara langit dan bumi adalah milik Allah. Yang ketiga, ada takdim jar majrur, yaitu mendahulukan susunan jar majrur dalam kalimat. Contoh, untuk menunjukkan pengkhususan atau penegasan. Contoh ayatnya, lillahi mulkus samawati wal ardh, artinya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Didahulukan lillahi menunjukkan bahwa kekuasaan mutlak hanya milik Allah. 4. Ada takdim zaraf, yaitu mendahulukan keterangan waktu atau tempat dalam kalimat. Contoh, fil masjidi rijalun, artinya di masjid ada beberapa laki-laki. Keterangan tempat didahulukan untuk memberikan perhatian pada lokasi kejadian. Yang kelima ada takdim musnad ilaih atas musnad, yaitu mendahulukan subjek sebelum predikat. Bentuk ini merupakan susunan dasar dalam bahasa Arab dan digunakan untuk memperjelas makna. Yang keenam ada takdim musnad atas musnad ilaih, yaitu mendahulukan predikat sebelum subjek untuk memberikan penegasan, pengkhususan atau keindahan bahasa. Contoh, fiddari rajulun, artinya di rumah ada seorang laki-laki. Keterangan tempat didahulukan agar perhatian tertuju pada tempat terlebih dahulu. Hikmah takdim dan takhir. Yang pertama, menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran. Susunan Al-Quran sangat indah dan penuh makna. Yang kedua, memperkuat makna ayat. Perubahan posisi kata membuat makna lebih kuat. Yang ketiga, menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dan manusia tidak mampu membuat susunan bahasa seperti Al-Quran. Yang keempat, membantu penafsiran ayat. Ahli tafsir dapat memahami maksud ayat lebih tepat. F. Pendapat ulama. Yang pertama ada ulama Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Beliau menjelaskan takdim dan takhir termasuk rahasia besar balaghah Al-Quran. Kedua ada Imam As-Suyuti
yang berpendapat dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran disebutkan bahwa susunan kata dalam Al-Quran memiliki tujuan makna dan tidak ada yang sia-sia. Yang ketiga ada Abdul Qahir Al-Jurjani. Beliau menjelaskan bahwa keindahan bahasa Arab tampak jelas dalam susunan kata dan urutan. Yang terakhir ada kesimpulan. Materi takdim dan takhir dalam qawaid tafsir merupakan salah satu kajian penting dalam memahami keindahan dan ketelitian bahasa Al-Quran. Takdim berarti mendahulukan suatu lafaz atau susunan kata, sedangkan takhir berarti mengakhirkan atau mengundurkan posisi lafaz dari susunan asalnya. Perubahan susunan tersebut bukan tanpa tujuan, tetapi mengandung makna balaghah, penekanan, pengkhususan, pengagungan, dan keindahan bahasa yang sangat mendalam. Dalam ilmu tafsir, pemahaman terhadap takdim dan takhir membantu mufassir mengetahui maksud ayat secara lebih tepat. Banyak ayat Al-Quran yang apabila dipahami tanpa memperhatikan susunan kata, maka makna yang terkandung bisa kurang sempurna, bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, kaidah ini menjadi bagian penting dalam tafsir lughawi dan ilmu balaghah. Selain itu, takdim dan takhir menunjukkan kemukjizatan bahasa Al-Quran, karena setiap susunan kata dipilih secara sangat teliti sesuai dengan tujuan makna yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari kaidah ini, seorang pelajar tafsir dapat memahami rahasia keindahan bahasa Al-Quran serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis ayat secara mendalam. Terima kasih. Mungkin jika ada teman-teman yang bertanya, disilahkan. Afwan Mas Iqbal, Ustadz belum ada di Zoom ya? Jadi kalau Ustadz sudah hadir, tapi beliau masih di perjalanan, sepertinya belum bisa menyimak langsung gitu. Mungkin sambil ditunggu, bisa teman-teman ada yang mengajukan pertanyaan atau tambahan, silakan. Hari ini satu materi saja, nggih? Nggih, satu saja.
izin bertanya, Mbak pemateri. Iya Mas, boleh. Ini tadi ada sedikit baca makalahnya. Ini contoh takdim dan takhir dalam Al-Quran yang contoh kedua. Itu kan ada kata-kata hudan lil muttaqin. Nah itu tuh Ya. gimana penjelasannya maksudnya? Yang takdimnya yang mana, yang takhirnya yang mana itu maksudnya? Itu langsung kalimat hudan lil muttaqin aja kah? Atau gimana itu? Gimana penjelasannya ya? Iya, bentar. Baik, mau izin menjawab pertanyaan Mas Razakid. Dalam i'rab dan balaghah itu kata hudal lil mutakin. Hudal itu ada khobar, hudal itu khobar. Sedangkan lil mutakin jar majrur yang berkaitan dengan hudan. Kalau yang dimaksud takdim dan takhir pada kalimat tersebut, sebagian ulama balaghah menjelaskan bahwa secara makna bisa dipahami bahwa unsur yang dianggap mengalami penekanan adalah lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu untuk menunjukkan kekhususan hidayah, yang dimana yang ditonjolkan atau diutamakan maknanya adalah lil muttaqin, sedangkan huda sebagai khobar tetap disebut lebih dahulu dalam lafaz ayat. Kata lil muttaqin itu menjadi suatu penekanan dalam ayat tersebut. Maaf Mbak, tadi tak keluar nih, bisa dijelaskan ulang Pak Mbak? Baik. Secara i'rab, kata hudal itu khobar atau hal atau sifat, dan sedangkan lil mutakin itu jar majrur, yang artinya itu bagi orang-orang bertakwa terdapat petunjuk. Yang ditakdimkan atau yang didahulukan itu huda, didahulukan karena untuk menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber petunjuk yang agung. Sedangkan yang ditakhirkan atau diakhirkan itu kata lil muttaqin. Kenapa dia diakhirkan? Karena untuk memberi pengkhususan, juga menunjukkan bahwa yang paling mendapat manfaat dari Al-Quran itu yaitu orang-orang yang bertakwa. Kemudian memberi penekanan terhadap balaghah. Itu Mas, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan jawabannya. Gimana Mas Razakin, apa sudah jelas tadi jawabannya? Oke Mbak, alhamdulillah ada jelas. Ya, baik. Tapi kalimatnya itu harus dipahami satu ayat atau gimana ya Mbak?
atau langsung kita pahami beberapa kalimat, langsung kita ketahui oh ini takdim, ini takhir gitu. Iya. Ya. Per kalimat, Mas. Cuma kan tadi saya memberi contohnya cuma hudalil mutakin. Sebenarnya kan lengkapnya gitu dari kalau kita beli raiba fi hudalil mutakin gitu. Berarti biasanya kalau kalimat itu berarti hudan itu di akhir gitulah, soalnya jadi ya gimana tadi penjelasannya, hudan itu jadi apa sih tuh kalimatnya itu Mbak? Jadi hal, Khobar, Mas. jadi khobar. Ya. Kalau dari mutakin jadi apa? Jadi jar majrur. Oke. Ya, karena kenapa didahulukan hudan itu tadi karena kan hudan itu ditakdirkan, didahulukan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu kan merupakan sumber petunjuk yang agung. Kemudian kalau yang ditakhirkan tuh tadi kalimat lil mutakin untuk memberikan pengkhususan atau menunjukkan bahwa yang paling mendapat manfaat dari Al-Quran itu orang-orang yang bertakwa tuh. Terima kasih Mbak. Baik, Mas. Apa Mas Iqbal ini berarti nunggu Ustadz ya? Iya, Mas. Monggo, bila mana Mas belum ada yang bertanya bisa ditutup Mbak, soalnya ini kabar terbaru dari Ustadz, beliau tidak bisa hadir langsung karena macet di Surabaya itu. Oh gitu, baik Mas. Monggo silakan, kalau memang tidak ada yang bertanya atau tambahan bisa ditutup langsung. Iya Mbak, melanjutkan yang tadi tuh berarti termasuk yang gimana Mbak? Takdim yang apa itu Mbak? Dari macam-macam takdim takhir tadi. Iya, pertanyaannya Mas? Gimana lanjutkan pertanyaan tadi itu? Yang udah mutakin tuh termasuk takdim yang mana? Kan tadi ada macam-macam takdim kan? Ada maf'ul, ada majrur. Nah, ada khobar, terus mubtada, atau yang karena menyesuaikan makna. Nah, itu termasuk yang mana itu? Oh.
Baik Mas Razakin, tadi tuh ingin menjawab kata hudalil mutakin itu termasuk contoh takdim khobar karena dia mendahulukan khobarnya tadi. Khobarnya kan hudal, sedangkan ilmu takin tadi yang ditakhirkan. Yang lebih tepatnya takdim al-khobar al-muta'alaqqah yang mendahulukan khobar atas yang berkaitan dengannya. Itu Mas. Thank you. Makasih Mbak. Syukron. Sama-sama. Jika nggak ada yang bertanya, langsung Ana tutup ya. Oke, monggo silakan Mbak. Ya baiklah, terima kasih kepada teman-teman atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun presentasi tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Mohon disiapkan untuk presentasi pekan depan, yakni Mas Khairil Mutakin dan Mas Saiful. Terima kasih.